Three, two, one. Okay, let's go. Halo, selamat datang. Bertemu kembali dengan kami, Ruang Sidang Santai. Kali ini kita membahas tip-tip cara mendekati perempuan. Dan step by stepnya sampai caranya menghadapi calon mertua ya Mas Untung. Ya, langsung kita bahas aja ya. Ini berarti lebih ke tutorial ini ya. Oh, bisa jadi ya. Langsung aja kita bahas. Mas Untung, gimana sih caranya mendekati perempuan awalnya sampai kita bertemu ke calon mertua? Itu gimana cara mendekati pertemuan apa? Pertamanya gimana? Soalnya kan perempuan kali ini juga pintar-pintar juga memilih. Ya gimana Mas Untung? Ya mungkin sebenarnya perasaan itu juga tidak bisa diminta ya. Kalau kita ada perempuan yang kita tuju kan berarti kita memang sengaja menargetkan dia kan gitu. Tapi sebenarnya kalau menurutku yang perasaan yang benar-benar dari hati itu kadang nggak diminta, tiba-tiba hadir aja, tumbuh benih-benih itu tumbuh aja tiba-tiba dan itu mengalir. Tapi kalau diminta sepertinya ditargetkan seperti ya mungkin karena perempuan ini sosok-sosok yang baik, cocok jadikan ibu gitu mungkin ya dari anak-anak, atau cocok jadikan istri, cocok jadikan menantu mungkin gitu ya. Ya menurut saya kalau memang ditargetkan seperti itu ya kita harus tahu dulu dia ini seperti apa Karakternya ya. karakternya. Karakternya seperti apa? Kalau Soalnya kalau wanita yang mahal ya, wanita high class, dalam hal ini kita nggak bicara materi ya, kita bicara wanita yang mahal dalam hal akhlaknya, agamanya, sikapnya, sifatnya, mungkin itu ya. Otomatis laki-laki yang mendekatinya tidak bisa laki-laki yang karakter yang bukan selevel dengan dia, minimal harus di atasnya, itu baru bisa takluk. Tapi kalau laki-laki yang karakternya karakter buaya, garangan, nggak kira masuk, karena orientasinya perempuan yang seperti itu sudah beda lagi, sudah bukan hanya kesenangan sesaat, hanya bukan karena cinta dan sayang aja. Jadi kalau misalkan, maaf ya Mas Untung, kita potong, untuk mendekati perempuan awal kita harus mengetahui ya karakternya gimana. Iya, Soalnya setiap harus karakter untuk perlakuannya beda-beda. Apalagi beda-beda. yang perempuan mahal itu juga beda juga ya. Beda. Terus tapi perempuan itu yang saya tahu ya ada 3 macam. Ada perempuan yang suka dengan kata-kata. Ada perempuan yang suka dengan Effort atau gimana? iya, bisa jadi dengan effort atau dengan sikap ya. Ada juga perempuan yang suka dengan pemberian, jadi hadiah gitu. Jadi macam-macam perempuan itu. Makanya kalau memang targetnya itu sudah tahu ya Seperti apa? targetnya seperti apa, ya kita harus tahu masuk melalui pintu yang mana gitu. Oke. Contoh, kalau orang yang sukanya dengan effort, dengan pembuktian, dengan sikap, dengan perhatian, kita hanya memberikan kata-kata, ya pasti dia menganggap ini bullshit, ini omong kosong, ini apa sih gitu loh. Oh gitu. Pasti perempuan Ya, nggak akan bisa masuk ke sana, ya masuk akal juga ya. karena jalannya sudah, dia salah masuk pintu, Salah umpan juga. salah masuk pintu, iya. Salah masuk di pintu juga. Jadi ya kita harus sesuaikan perempuan yang kita suka itu perempuan yang seperti apa gitu. Kalau perempuan yang sukanya hanya diberikan hadiah ya, kita memberikan sikap effort seperti apapun, kita memberikan kata-kata apapun, tapi kalau dia anggap kamu nggak modal sama sekali sih, kamu nggak memberikan aku apa-apa sih, nggak bisa masuk. Makanya kita harus tahu gitu. Tapi ya ada juga perempuan yang memiliki sifat itu hampir sama, juga suka kata-kata, juga suka perhatian. Ada juga yang ketiga-tiganya suka pemberian, suka hadiah. Ya siapa sih yang nggak suka hadiah kan gitu? Siapa sih yang nggak suka pemberian?
Oke. gitu. Jadi awal kita harus mengenal karakternya Mengenal gimana. karakter. Jadi kalau Gitu. sudah kita kenal karakternya, coba kita berikan apa yang dia suka. Contohnya kata-kata atau hadiah juga ya. Ya, atau dia atau Nah, effort tadi itu. oke. Kalau misalkan kita sudah dapatkan perempuannya, cara menghadapi mertuanya gimana, Mas Untung? Kita step by step-nya ingin bertemu gitu. Iya. Step by step-nya apa kita harus komunikasi dulu kepada pasangan kita atau kita surprise langsung ke rumahnya atau gimana? Jadi kalau mau mendekati orang tuanya ini ya pastinya ya harus benar-benar serius dia. Nggak bisa hanya sekedar main-main. Dia juga harus bisa membuktikan bahwasanya dia mampu membahagiakan anaknya. Kita pantas. Iya, Kita pantas untuk anak. kita ini laki-laki yang baik. Karena orang tua nggak akan mau melepas anaknya ya kepada laki-laki yang tidak baik. Itu pasti nggak akan mau. Nggak akan mau. Makanya sebenarnya kalau terkait orang tua itu lebih ke bagaimana calon menantunya itu bisa bertanggung jawab ya, bisa berlaku baik, terus juga bisa menerima apa adanya, semua kekurangannya. Itu aja sebenarnya. Kalau kalau yang lain-lain ya mungkin ada beberapa sih. Ya orang tua yang ingin memastikan anaknya itu hidup dengan layak. Artinya Oke. butuh laki-laki yang mapan, yang sudah punya sandang, pangan, papan mungkin ya. Ada beberapa yang seperti itu karena ya memastikan anaknya ingin hidup baik. Tidak mau anaknya mungkin eh, proses kehidupannya sedikit sulit, sedikit susah mungkin ya. Tapi ada beberapa. Ada beberapa yang juga tidak. Susah senang itu bisa bisa bersama gitu loh. Dan proses kehidupan itu ya bisa dari nol. Jadi ada beberapa orang tua juga seperti itu gitu. Tapi yang pasti ya pasti kalau menurut saya orang baik akan berjodoh dengan orang baik. Ya, itu Sudah sudah kontraknya ya? iya, karena jodoh itu ada cerminan. Itu benar menurut saya. Nah, orang baik pasti akan bertemu dengan orang baik. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, ya kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu pastinya. Tapi kalau sebenarnya cinta yang benar-benar dari hati itu tidak bisa diminta, artinya tidak bisa ditargetkan seperti yang kita jelaskan di awal itu. Tidak bisa ditargetkan seperti itu. Nggak bisa direncanakan Tidak juga. bisa direncanakan. Nggak bisa direncanakan. Itu otomatis itu mengalir apa adanya. Itu mengalir terus apa adanya. Dan kedua belah pihaknya pasti juga akan merasakan hal yang sama. Jadi kita tidak perlu dengan upaya gimana cara aku mendapatkan dia. Nggak perlu seperti itu. Karena mengalir, sama-sama mengalir. Itu biasanya kalau sudah ikatan hati sama hati itu terjadi. Gitu. Benih-benih itu muncul di keduanya. Jadi tidak cinta yang bertepuk sebelah tangan, nggak seperti itu. Ya karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu rata-rata ya kita yang berharap kan. Tapi kalau kalau kita nggak berharap tiba-tiba kita jatuh cinta, biasanya itu sudah komunikasi antar hati itu. Itu mengalir apa adanya. Kita menolak pun nggak bisa. Kita meminta juga nggak bisa. Itu mengalir apa adanya. Dan yang dilakukan by step-nya itu tidak pernah dibuat-buat. Itu resmi dari hati. Gitu. Nggak direncanakan ya? Nggak direncanakan. Nggak direncanakan. Jadi tiba-tiba sudah mau minta, tiba-tiba Iya. sudah mau lamaran ya? Iya, tiba-tiba semua itu terjadi begitu aja gitu loh. Lancar-lancar aja. Cinta gitu. sejati ya? Iya, itu menurut saya yang benar-benar hati dengan hati yang komunikasi. Oke, terima kasih Mas Untung untuk masukannya, juga jawabannya semoga bermanfaat Ya, bagi teman-teman juga termasuk kita juga ya. Kita juga. Termasuk kita juga. Ya enggak sih aku kamu mungkin. Aku kan sudah. Aku kan sudah. Oh, nggak ada rencana Mungkin lagi kamu. Mas Untung? Cukup sudah. Cukup ya, oh cukup ya. Satu Cukup. aja cukup. Oke, berarti Satu aja nggak habis. satu aja nggak habis. Mungkin ya mau nambah lagi. Ya mungkin cukup itu aja teman-teman. Mungkin yang lain ya, mungkin yang lain. Kalau saya nggak cukup sudah. Oh, cukup. Setia banget berarti ya. Oke, mungkin cukup itu aja teman-teman. Mungkin ada salah tutur kata dari kita, bisa dikoreksi. Kita sama-sama belajar, Jangan lupa sharing-sharing, like, komentar, dan subscribe ya. Mungkin itu aja ya Mas Mungkin Untung. itu aja. Oke, Ya. terima kasih. Sampai jumpa. Thank you for watching.